Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share, comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, Hakim Tinggi Pengadilan Negeri, Bapak Ibu Hakim di lingkungan peradilan umum, beserta satker-satker yang berada di bawahnya. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari bumi Melayu, Pulau Sumatera, Riau, kami biasa berpantun. Anak raja membeli lengkuas, tak lupa juga membeli pakis. Memang yang memberikan tausiah ini UAS, tapi yang membawa kemari ini UIS. Jadi kalau UAS itu Ustadz Abdul Somad, UIS ini Ustadz Idris Silau. Silau itu nama kampung halaman beliau di Sumatera Utara. Kenapa perlu saya sebutkan? Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tak luput dari catatan para malaikat. Mudah-mudahan di akhirat mendapatkan balasannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya diberitahu bahwa momen kesempatan yang baik dan mulia ini pada momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beredar video di YouTube, di grup-grup WhatsApp, bahwa membuat acara maulid itu bid'ah. Maka kalau sudah bid'ah berarti dhalalah. Kalau dhalalah berarti tempatnya neraka jahanam. Jadi kalau maulid itu bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka. Panitia yang menyiapkan juga masuk neraka. Yang membawa saya kemari pun ikut juga masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi siapa saja bisa berpendapat tentang masalah maulid ini adalah berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Kalau yang ceramah ini Abdul Somad. Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak orang tak tahu. Tapi kalau saya sebut nama kerennya orang tahu. Bapak Ibu jamaah, siapa itu Abdul Uzza? Oh tak tahu Pak Ustadz. Nama kerennya Abu Lahab. Oh tahu. Itulah pentingnya kita tahu nama orang. Kadang di kantor namanya lain, di Facebook lain. Di kantor namanya jelas, di TikTok lain pula. Tapi kalau saya jelas. Tadi disebutkan yang ceramah Dr. Abdul Somad LCMA. Panggilannya pun itu juga. Cuman disingkat. Ujian akhir semester. Ustadz Abdul Somad. Jadi Abu Lahab ini punya pembantu. Waktu itu budak hamba sahaya namanya Suwaibah. Suwaibah, kau jagalah adik iparku. Nama adikku Abdullah. Dia sudah mati, meninggal dunia. Nama istrinya Aminah, sedang hamil tua. Tolong kau jaga dia. Nanti kalau anaknya lahir, tolong kau sampaikan berita ke rumah. Baiklah Tuan, kata si Suwaibah tadi. Dijaganya lah adik ipar Abu Lahab yang sedang hamil tua. Tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah anak itu laki-laki. Suwaibah pun pulang ke rumah. Tuan Abu Lahab, ya keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Karena zaman itu kalau perempuan kubur hidup-hidup. Keponakanmu laki-laki. Alhamdulillah. Saking senangnya hatiku, adikku meninggal diganti Allah anaknya laki-laki. Maka sejak hari ini, hari Senin 12 Rabiul Awal, kau kubebaskan dari perbudakan, kau tak budak lagi. Harga onta 50 juta, paling murah. Harga budak hamba sahaya bisa 2 kali lipat onta, 100 juta. Abu Lahab bersedekah saat Nabi lahir 100 juta. Jadi kalau ada hari ini orang Islam di Indonesia buat acara maulid 100 juta sedekah pada fakir miskin anak yatim,
itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya bersyairlah seorang ulama ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata'annahu fi kulli yaumil isnaini abada yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka ini diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan umat Islam yang senang dengan maulid dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Abu Lahab itu masuk neraka. Pasti, karena ayatnya jelas. Tabbat syada abi lahabiu watab. Ayat tentang Abu Lahab dengan Abdul Somad dekat. Satu lagi ayatnya beberapa halaman setelah itu. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Tapi insya Allah tempatnya yang satu di neraka, satu di surga. Amin. Insya Allah kalau orang-orang pengadilan mendoakan ini makbul insya Allah. Karena mereka orang-orang yang istiqomah. Amin. Nah, sampai mana tadi? Lupa pula. Bahwa Abu Lahab senang hatinya, walaupun dijamin masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin. Hadis tentang itu ada dalam Sahih Bukhari. Yang mimpi itu namanya Abbas. Abdullah, Hamzah, Abbas, Abdul Muthalib itu saudara kandung Abu Thalib, sama-sama anak Abdul Muthalib. Jadi mereka saudara laki-laki 10, perempuan 5, 15 saudara kandung. Karena waktu itu belum ada keluarga berencana. Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Abu Lahab, musuh Nabi Muhammad. Hamzah, penolong Nabi Muhammad. Abu Thalib, ayah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian bermimpilah Abbas. Abbas bermimpi bertemu dengan saudara kandungnya Abu Lahab. Hai Abu Lahab, ya. Katanya kau masuk neraka Abu Lahab. Betul. Gimana rasanya di neraka? Panas. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Hah? Saya takut nanti dibuka. Rupanya kalau di depan hakim boleh dibuka. Tapi ceramahnya tak perlu diulang dari awal kan? Lupa soalnya ini. Abu Lahab kau masuk neraka? Iya. Jadi aku masuk neraka tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim, fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, membuatnya peringatan maulid. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun azim, orang yang melakukan maulid itu dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mengikut program kita ini, pagi menjelang siang yang barokah ini, seluruh hakim-hakim pengadilan tinggi, pengadilan negeri se-Indonesia. Dan tidak personnya, tapi kantornya. Memang kita di kantor ini hanya beberapa orang yang nampak. Tapi yang di alam ghaib ternyata jauh lebih banyak. Insya Allah pahalanya sama. Karena ada juga orang tak mau ikut maulid. Nggak mau lah ikut maulid. Kalau offline dapat syafaatnya nyata dari Nabi. Kalau online surganya online juga kata dia. Ini yang berbisik seperti ini setan. Biar supaya jangan ikut pengajian. Jadi kalau saya mengisi maulid, yang pertama saya jelaskan dulu kedudukan maulid itu. Supaya orang jangan sampai ketakutan. Jadi panitia maulid di masjid, di surau, di langgar, di kantor, di RW, di kades, di kadus. Takut. Maka teruslah buat maulid. Karena maulid ini baik, isinya penting karena terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Berikutnya baru kita masuk ke maulid. Tema yang diberikan kepada saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk sosial. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk sosial? Nabi berinteraksi dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan jamaah.
Ada orang sekarang ngaku umat Nabi Muhammad tapi tidak berinteraksi dengan manusia. Kawannya YouTube, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tidak ada jumpa orang. Hanya jumpa dengan laptop, dengan komputer. Kalau libur hari Sabtu, hari Ahad tidak ada bertemu dengan manusia. Bukan umat Muhammad SAW. Tapi sekarang kan COVID Pak Ustadz. Nggak bisa sholat berjamaah. Begitu ditanya ketua masjid. Apa betul Pak Anu sejak COVID nggak ke masjid? Dulu sebelum COVID pun memang nggak ke masjid Pak Ustadz. Kata COVID, aku juga yang kau salahkan. Tidak salah COVID. Oleh sebab itu, poin pertama, makhluk sosial, dia berinteraksi dengan manusia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kami di kantor, tidak ada alasan. Di kantor ada musola, di kantor ada ruang tempat sholat. Bahkan hebatnya kantor kita, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, tidak hanya sekedar sholat fardu zuhur asar, tapi juga ada pembacaan Yasin setiap pagi hari Kamis. Jadi tidak ada alasan baca Yasin bersama. Kenapa mesti Yasin? Ibu-ibu kenapa baca Yasin? Karena Al-Baqarah kepanjangan Pak Ustadz. Dibaca jam 8 asar baru selesai. Bukan itu alasannya. Dibaca Yasin dipilih karena kata Nabi, likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu itu punya qalbu, punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Quran itu hatinya itu Yasin. Makanya orang sebelum ngapal Quran, ngapal Yasin dulu. Kenapa? Karena kalau sudah hatinya disentuh, yang lain akan ikut. Kan begitu dalam lagu. Sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi orang kalau sudah hatinya tertawan, jadi menawan Al-Quran itu dengan hatinya. Hati Al-Quran itu Yasin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di muqaddimah surat Yasin dikatakan, La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang jelimet, yang ribet, yang payah, dimudahkan Allah. Urusan kantor, baca Yasin. Urusan nikah, baca Yasin. Urusan anak, baca Yasin. Urusan orang meninggal di ruang ICU tak mati-mati, bacakan Yasin. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah kami bacakan, mati. Kan kasihan kita menengok dia sakratul maut tak selesai-selesai. Kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maka saya sampai hari ini kalau ada sulit, ada susah, malam saya baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah sampaikanlah pahala baca Yasinku ini untuk almarhumah emakku, almarhum ayahku, almarhumah datuk nenek guru-guruku. Berkat kemuliaan surat Yasin, mudahkanlah urusanku ya Allah. Kalau belum tercapai, jangan salahkan Yasinnya. Ini banyak orang sekarang salah. Saya kemarin Pak Ustadz minta supaya jangan dimutasi, pindah juga. Bukan salah Yasinnya. Sama seperti kita disuruh baca ayat kursi untuk ngusir ruqyah orang kerasukan setan. Pas dibacakan setannya bukan lari, malah ketawa. Bukan salah Yasinnya. Kata setan, yang baca sama macam aku juga, kata setan. Masa sesama setan ngusir, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu diantara kelebihan. Bapak Ibu, orang yang tidak melihat ke bawah, dia tak pernah bersyukur. Menjadi pegawai, kantornya cantik, megah, tinggi, punya jabatan PNS, nikmat luar biasa. Ada 3 orang mau meminang anak gadis. Yang satu bisnismen, yang satu profesor doktor, yang satu PNS. Yang diterima PNS. Kenapa? Karena PNS ini amalnya mengalir walaupun sudah mati. Apa itu? Pensiun. Yang lain orang ketakutan. Banyak pengusaha kaya, rupanya utangnya lebih besar. Ustadz kok tahu? Karena dulu ibu saya, waktu saya pulang, dia bilang, kau mesti jadi PNS. Karena standar keberhasilan adalah kalau sudah PNS. Anaknya di mana sekarang? Sudah selesai S1. S2-nya udah, baru aja selesai. S3-nya sudah daftar. Pertanyaan berikutnya, udah PNS belum? Nikmat PNS hanya dirasakan oleh orang yang bolak-balik ikut tes gak lulus-lulus.
Barulah dia merasa luar biasa PNS. Bagi orang yang sudah lulus PNS, sudah kerja, bolak-balik, sudah lama lulus 20 tahun, gaji lancar. Dia menganggap PNS itu tidak nikmat. Ustadz kok cerita PNS? Karena saya baru keluar dari PNS. 10 tahun saya cuma mengabdikan diri di dalam. Tapi di luar tetap pengabdian di kantor, di masjid, di surau. Jadi Ustadz sekarang nggak dosen. Dulu dosen di UIN, Universitas Islam Negeri. Sekarang saya visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Itu untuk ngasih tahu yang menyangka saya Ustadz kaleng-kaleng. Jamaah dimanapun yang dimana berada, insya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah menurunkan surat-surat ini dibaca di kantor-kantor. Idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, mulut diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Dibacakan Yasin di rumah, turun rahmat. Dibacakan Yasin di kamar, turun rahmat. Dibacakan Yasin di kantor, turun rahmat. Dibacakan Yasin di kuburan, turun rahmat. Itulah mengapa kalau ziarah ke makam baca Yasin. Pekan yang lalu saya ziarah ke makam almarhumah emak saya. Sampai di sana kami pun membaca surat Yasin. Habis itu saya doa, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu, sampaikanlah bacaan surat Yasinku ini kepada almarhumah emakku ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Saya berharap kalau saya mati nanti anak saya pun akan membacakan itu juga. Percaya tak percaya pahalanya sampai atau tidak terserah. Karena mereka yang sudah mati tak pernah hidup kembali untuk memberikan laporan. Tapi saya masih ragu Pak Ustadz, sampai apa nggak sampai bacaan Yasin itu. Lawang kita lewat di makam disuruh baca doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Tak mungkin doa itu kita bacakan untuk batu nisan. Tak mungkin doa itu kita bacakan untuk pohon yang ada di atas kubur. Itu dibacakan menunjukkan bahwa alam kubur, alam barzakh itu nyata. Katanya alam kubur, gimana kalau orang mati di sungai Amazon dimakan ikan piranha Pak Ustadz? Kuburnya nggak ada, makanya namanya di samping alam kubur, alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Ada dunia, ada akhirat. Mereka tidak disebut di dunia karena sudah mati. Mereka tidak sebut akhirat karena dunia belum kiamat. Antara dunia dengan akhirat ada namanya alam barzakh. Alam barzakh ini tak bisa kita lihat. Itulah iman. Dan semua yang kita kirimkan pahalanya sampai. Bagi yang punya keluarga baik rezekinya, buat acara maulid sekaligus tahlil, baca Yasin, ada ceramah, ada tausiah, kirimkan pahalanya. Saya sudah bacakan dalilnya bahwa doa sampai, bacaan Quran sampai. Enggak percaya juga, saya tidak marah. Hanya saja kalau dia meninggal, tolong kasih kirim nama lengkap, nanti saya kirimkan Al-Fatihah. Kalau tidak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Ini kan masalah ghaib. Orang tidak akan sholat kalau tidak percaya kepada yang ghaib. Sholat itu nomor 2. Yang nomor 1 percaya kepada yang ghaib. Coba tengok surat Al-Baqarah di awal-awal. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna sholah. Jadi kalau ada orang sholat, nggak percaya kepada yang ghaib, sholatnya tak diterima. Mana malaikat kiraman katibin yang menulis catatan amal? Mana surga? Mana neraka? Mana roh? Mana azab kubur? Mana mungkar nakir? Mana Allah? Makanya kita disuruh percaya kepada, beriman kepada yang gaib. Setelah gaib, wa yuqimuna sholah. Barulah dia sholat. Ini poin pertama, syukur kepada Allah karena diberi kesempatan bekerja, PNS, kantornya megah di seluruh Indonesia, dihormati orang luar biasa. Dulu kalau anak-anak ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi apa? Mau jadi polisi. Mau jadi apa? Mau jadi hakim. Dulu saya menganggap itu sesuatu yang biasa. Setelah jadi ustadz nih baru saya paham ternyata luar biasa. Kenapa? Tukang jaga malam, senternya besar, baterainya 6. 12 jam mata melotot dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Gaji cuma 1,5 juta. Bisa dicek ke lapangan. Dokter, senternya kecil, baterainya 1.
Dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut, 5 juta. Itu maka dokter. Saya ceramah di ikatan dokter. Tukang pecah batu di gunung. Gagang martilnya sebesar batang sapu rotan. Berpeluh, berkeringat. Hakim, kecil aja martilnya. Pukul sekali. 4 kali lipat gaji PNS biasa. Ustadz tahu dari mana? Dapat bocoran. Kemudahan-kemudahan ini bukan gratis dari Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tapi sistem sekarang luar biasa. Dulu masyarakat bisa langsung masuk ke kantor pejabat. Entah apa yang terjadi antara mereka kita tak tahu. Tapi hari ini terbuka. Di depan kantor ada meja, diawasi CCTV. Maka sistem yang baik akan melahirkan karyawan, pegawai, pejabat, masyarakat yang baik. Orang yang jorok, buang puntung rokok, abu rokok dimanapun, buang permen karet dimanapun, begitu dia sampai ke Singapura, dia akan menjadi orang yang amat sangat disiplin. Kenapa? Karena sistem. Kalau sampai dia buang puntung rokok, dia buang permen karet, dia buang sampah, langsung kena denda. Begitulah sistem yang hebat. Orang yang disiplin tinggal di tempat yang tidak punya sistem yang baik, maka dia tidak akan menjadi baik. Nabi Muhammad SAW menciptakan 2 disiplin. Disiplin hukum di dunia, disiplin hukum percaya kepada yang gaib. Hukum dunia ada hukumannya, ditetapkan, dituntut oleh jaksa, ditetapkan oleh hakim, ada pengacara, pembela. Lalu kemudian ada hukum akhirat, itulah amal hati, ridha, tawakal, taat, ikhlas, bersihkan hati dari hasad. Maka ini semua. Yang satu lewat khutbah, lewat pengajian, lewat tausiah. Yang satu lagi lewat hukum. Ada perangkat hukumnya, ada polisinya, ada penjaranya. Makanya kita diajarkan 2 kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kehidupan sosial. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kenapa Ustadz nengok jam terus? Karena waktu saya tausiah 30 menit, ada tanya jawab 30 menit, di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai dengan kode etik 600 ml. Tak lebih, tak kurang. Ada waktu 10 menit lagi. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, lalu kemudian dalam sebuah perjalanan itu sahabat berkata, aku yang akan memburu binatang untuk makanan kita, halal, silakan. Aku nanti yang akan menyembelih, mencuci, membuang kulit perut bersih jeroannya, silakan. Aku nanti yang akan membakar dan memasaknya, silakan. Lalu apa kata Nabi? Aku yang akan mencari kayu bakarnya. Sosial, ada kebersamaan. Kalau Abdul Somad sekarang, tidak begitu. Kalau datang tim Abdul Somad, Ustadz, saya yang akan mencari hewannya, silakan. Saya yang akan membersihkan, memotong, mencucinya, silakan. Saya yang akan memasaknya, silakan. Kamu cari kayu bakar, saya yang akan menikmatinya. Itu beda Nabi Muhammad dengan umat Muhammad. Yang bolak-balik bersolawat, yang kalau berdoa wadkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke surga bersama Nabi Muhammad, tapi perbuatannya tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya maulid itu diulang 1 bulan, bahkan ada maulid arba'in 40 malam. Untuk apa? Mungkin Ustadz ini menyampaikan aspek hukumnya, Ustadz ini menyampaikan aspek akhlaknya, Ustadz ini menyampaikan aspek kepemimpinannya. Dan hari ini di waktu yang singkat saya diizinkan di tengah orang-orang yang terhormat, dimuliakan manusia dan Allah SWT menyampaikan aspek Nabi berkehidupan sosial. Jangan bayangkan Nabi itu duduk di atas menara gading, tidak tersentuh, untouchable, semua perbuatannya hanya sendiri saja. Tidak, Nabi bersama dengan para sahabat. Bahkan ketika dia menggali perang Khandaq, Nabi menarik jubahnya ke atas, kelihatan perutnya basah karena peluh keringat mengangkat batu dan pasir-pasir. Nabi SAW orang yang low profile. Padahal alam semesta ini tidak tercipta kalau bukan karena cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam
ingin jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jadi umat Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga. Walaupun amal kita lebih sedikit, walaupun dosa kita lebih banyak, tapi Nabi berjanji, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang berkata tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah, maka dia akan masuk surga. Kita ini semuanya, baik yang offline maupun yang online, semuanya insya Allah masuk surga. Amin. Wa in zana wa in sarak, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kata Nabi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Orang heran, masa pezina pencuri masuk surga juga? Masuk, cuman transit dulu. Makanya kita selalu berdoa jangan transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar itu artinya jangan transit di neraka jahanam. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Pagi habis sholat subuh 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Bapak Ibu kalau doakan Ustaz Abdul Somad jangan doakan yang lain-lain. Doakan saja satu. Abdul Somad husnul khotimah. Di antara doa kita adalah supaya jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Lalu ada seorang yang soleh. Sholatnya lengkap, puasanya baik, sudah haji, berzikir, baca Quran. Lalu kemudian diperiksalah segala amal-amalnya. Dan dia masuk ke dalam neraka. Cerita riwayat ini disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang kita baca khatam dari malam pertama Ramadan sampai malam 30 Ramadan tahun lalu. Efek dari COVID, saya tak ceramah kemana-mana, online. Khatam. Selalu ada hikmah. Yang selama ini pergi ke sana kemari, malam itu dibaca, habis sholat tarawih, dikhatamkan. Ada satu kisah di sana, seseorang masuk ke dalam neraka bukan karena zina, bukan karena judi, bukan karena narkoba, bukan karena minum khamar. Kenapa dia masuk neraka? Suatu ketika dia diundang pergi kondangan kenduri walimah. Pulang dari acara malam itu, maaf-maaf nyangkut daging kambing di giginya sehingga terganggu dia, ditarik-tarik tak juga mau. Akhirnya dia ambil itu batang dahan ranting kayu tetangga, diambilnya sedikit, akhirnya dicongkelnya, lancarlah. Lalu kemudian alhamdulillah, dia tak pikirkan, rupanya begitu dia mati sampai di akhirat, satu ranting batang kayu di samping rumah tetangga yang menjadi jambangan sekaligus pagar rumah itu, dihisap juga di akhirat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung mata pedang, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Lama saya merenung membaca kisah Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kalau hanya satu ujung ranting mencongkel gigi saja dihitung di akhirat. Bagaimana dengan hutan belantara yang dipotong ratusan hektar dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz Somad jangan sangka selamat dari ini. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak menyinggung perasaan orang lain. Siapa yang paling banyak bicaranya, dialah yang paling banyak dosanya. Itu makanya saya setiap di ujung tausiah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Sudikah Bapak Ibu memaafkan saya? Maaf, kata jamaah. Selesai. Daripada kita di akhirat dituntut, di padang mahsyar. Di padang panjang aja susah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, ada nanti orang di akhirat itu mati menghadap Allah, salatnya banyak. Wasiyamin, puasanya banyak. Wazakatin, zakatnya banyak. Wahajin, hajinya bolak-balik. Apa yang terjadi? Qad syatama haza, ternyata lidahnya kasar caci maki si fulan. Wa akala mala haza, memakan harta si fulan dengan cara haram. Wa safaka dama haza, menumpahkan darah si fulan. Wa qadhafa haza, menuduh si fulan tanpa bukti. Wa daraba haza, memukul si fulan. Maka dia akan dituntut di hadapan Allah. Ukhidat hasanatuhu, amal solatnya diambil, amal solat duhanya diambil, amal puasa Senin Kamisnya diambil, amal bangunan masjidnya diambil. Faniyat hasanatuhu, amalnya yang setinggi bukit Uhud sudah habis.
walam tuqda alaih. Yang nuntut, yang ngantri masih panjang, masih banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, turihat ilahi, dicampakkan kepada dia, dicampakkan dia ke dalam neraka jahanam. Itulah maka kita jangan sampai zolim menganiaya orang lain. Suatu ketika Nabi selesai sholat biasanya zikir dulu. Tapi hari ini aneh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung dia masuk ke kamar. Sahabat heran. Mana Rasulullah? Dia ke kamar. Kita tunggu. Tak lama kemudian Nabi keluar. Apa yang kau ambil ya Rasulullah? Ada barang yang lupa aku kembalikan. Aku takut mati menghadap Allah dalam keadaan tidak menunaikan amanah. Nabi meninggal hari Senin. Hari Rabu naik dia ke atas mimbar. Biasanya kalau dia akan naik mimbar, dia mau khutbah. Hari ini dia tidak khutbah. 3 yang dia sampaikan. Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang dulu pernah aku cambuk pundaknya waktu aku mau mencambuk kuda, ujung cambuk terkena pundaknya karena dia berada di balik kuda dan aku tidak tahu, belum sempat minta maaf. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, aku sumpah serapah, kasar kata-kataku. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semua terdiam, bersedih. Karena mereka tahu ini tak lama lagi Nabi akan meninggal. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya dan belum kubayar karena lupa, tuntutlah sekarang daripada aku nanti dituntut di akhirat. Tegak seorang sahabat. Ternyata kalau sakit pundak bisa dimaafkan, sakit hati bisa dimaafkan, tapi duit payah. Innalaka alayya salasata dirham. Kau punya utang 3 dirham. Sahabat Nabi menepuk bahu sahabatnya. Fadal, idfa' ya Fadal. Wahai Fadal bin Abbas, bayarkan hutangku kepada si fulan. Orang yang mati. Hari ini orang malah bangga. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya pinjam uangnya sampai sekarang nggak dia tagih, dia lupa. Alhamdulillah. Padahal banyak orang hari ini kalau minjam uang tidak dibayar, malah menganggap sebuah prestasi yang membanggakan. Padahal kita sedang berada dalam tipu muslihat yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu semua supaya kita hidup yang singkat ini kembali menghadap Allah dalam keadaan plong, bersih, tak ada sangkutan apa-apa. Maka kita diundang, jiwa yang suci bersih itu dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang kerendahan hati, hidup bersosial, bersama, tak menyinggung perasaan, tidak meninggalkan kesan, tidak membuat orang menjadi terlunta-lunta di hadapan Allah karena perbuatan yang menzolimi akibat dari efek sosial. Tapi jangan pula gara-gara tausiah ini lalu kita tidak berkehidupan sosial. Masuk kantor, zikir. Keluar kantor, zikir. Sampai mati pun orang tak tahu. Kita tetap berkehidupan sosial dan kita jaga ukhuwah ini insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Sebagaimana disampaikan ada tanya jawab, saya kembalikan kepada Bapak moderator kita pada kesempatan kali ini. Aqulu qauli hadza, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.